Asal-usul burung cendrawasih. Tahukah kalian bahwa burung cendrawasih, burung yang sangat indah dan berwarna-warni. Mereka biasanya ditemukan di Indonesia bagian timur, Papua Nugini, Australia Timur, dan pulau-pulau Selat Torres. Burung cendrawasih juga dikenal sebagai burung surga karena kelokannya yang mempesona. Burung cendrawasih adalah salah satu harta karun alam Indonesia yang harus kita lestarikan dan lindungi. Mereka adalah simbol keindahan dan keanekaragaman hayati di negeri kita. Dan berikut adalah asal-usul burung cendrawasih. Pada zaman dahulu, Kisah ini menceritakan tentang seorang anak bernama Kuya. Ia tinggal bersama ibu, ayah tiri serta adik-adik tirinya. Ibunya bernama Baria, ayahnya bernama Bonga, sedangkan kedua adik tirinya, Niku dan Kiara. Niku dan Kiara, yang notabene adik tiri Kuya, sangat iri dengan kakaknya. Mereka berdua merasa kasih sayang ibu dan ayahnya akan terbagi bila masih ada Kuya. Mereka pun berencana jahat pada Kuya. Suatu hari, adik-adik Kuya mengajaknya pergi ke hutan. Kuya di depan dan adik-adiknya di belakang. Setelah lama berjalan, Kuya pun sadar bahwa adik-adiknya menghilang. Tanpa pikir panjang, ia berusaha mencari mereka. Akhirnya ia pun menyadari bahwa ia tersesat dan ia merasa dijebak. Saat ibu dan bapak kembali dari ladang mencari Kuya, Bu Baira sangat kaget karena tidak menemukan Kuya. Adik-adiknya bilang Kuya pergi dari rumah karena tidak ingin tinggal bersama mereka lagi. Setelah Kuya pergi, ibunya sangat sedih. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan adik-adik Kuya. Mungkin mereka telah menipunya dan mengarang cerita. Ibu Kuya berusaha mencari tahu kebenarannya. Lalu ia mencoba meyakinkan Kiara, adik bungsu Kuya. Karena tekanan dari ibunya, Kiara pun akhirnya jujur. Ia menceritakan bahwa kakaknya Kuya pergi dari rumah. Itu disebabkan karena mereka menjebak kakaknya di hutan, lalu meninggalkannya. Kiara sangat menyesali perbuatannya. Benarkah apa yang kau katakan itu, anakku? Iya Bu, semua itu benar. Mendengar hal itu, ibu Kuya bergegas pergi ke hutan. Sementara itu, Kuya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Karena Kuya terbiasa membantu orang tuanya dan kepintarannya dalam hal ilmu berburu dan membuat bangunan, dia pun membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dipintal menjadi benang. Ia berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Dengan ketekunan dan kegigihan Kuya, ia berhasil membuat sayap dari benang pintalannya. Setelah berjalan lama, ibu dan adik-adik Kuya sampai di hutan, tempat di mana mereka meninggalkan Kuya. Bu Baira terus memanggil-manggil Kuya sekuat tenaga. Kuya, 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 anakku, di mana kamu, nak? Sambil menangis tersedu-sedu, namun tidak ada sahutan, hingga dia tersungkur ke tanah dan menangis putus asa karena tak menemukan Kuya. Sampai tiba-tiba terdengar suara burung dari atas pepohonan. Ibu Baira pun kaget melihat burung itu. Niku dan Kiara juga ketakutan. Ibu Baira pun memberanikan diri bertanya pada burung itu. Apa kau, Kuya, anakku? Burung itu hanya membalas berulang-ulang. Betapa terkejutnya Ibu Baira melihat burung itu mengulang-ulang suaranya. Ia menduga bahwa burung itu adalah anaknya Kuya. Tapi mana mungkin? Gumam Bu Baira tampak ragu. Ibu, ambillah pintalan benang itu dan ikut aku, Bu. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Bu Baira akhirnya mengambil pintalan benang itu. Si Kiara pun menghampiri ibunya. Ibu, jangan pergi. Maafkan aku, Kiara. Ibu harus pergi menemani kakakmu. Ibu Baira menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kuya. Akhirnya, Kuya dan ibunya dapat bersama lagi. Dan dalam sekejap mata, ibu Kuya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kuya, dan mereka kompak berubah menjadi seekor burung berbulu indah akibat pintalan benang dari Kuya.
yang hingga kini dikenal dengan nama. Burung cendrawasih. Akhirnya, Niko dan Kiara menyesal, bersedih melihat kejadian itu. Jadi kawanku semua, apa pesan di balik kisah ini? Pesan moral dalam cerita tersebut, yakni janganlah iri dan dengki dengan saudara sendiri. Serta janganlah menyesal atas perbuatan yang telah kau lakukan, karena sesungguhnya penyesalan akan selalu datang di akhir. Dan jangan lupa like dan subscribe.